Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 10 Januari 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Mengatasi Harimau Diri Sendiri. Mengatasi harimau diri sendiri. Firman Tuhan terambil dalam Yakobus 1 ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kendali yang paling sulit bukan mengendalikan binatang buas yang ada di dalam dunia ini, namun adalah harimau yang ada di dalam diri kami sendiri, sehingga kehidupan kami bisa selamat dari berbagai problem dan masalah karena kami mampu mengendalikan diri sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Mengatasi harimau diri sendiri. Harimau sudah jelas adalah binatang liar, dan harimau bukanlah binatang peliharaan. Sesuatu yang liar berarti tidak boleh ada dekat di sekitar kita, berhubungan, apalagi hidup bersama. Karena sudah liar, dia akan memakan dan menghabisi kehidupan kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sehingga binatang-binatang buas itu dilindungi dan tidak cocok untuk dijadikan peliharaan. Kalau kita memahami bahwa binatang buas itu tidak cocok dijadikan peliharaan, maka kita jangan berupaya untuk memeliharanya. Apa gambaran tentang binatang buas? Yaitu harimau. Yakobus 1 ayat 19 apa yang dikatakan di sini? Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang yang cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sahabat seperjalanan, kemarahan, ketidakpuasan, rasa dendam, rasa iri hati, ingin menghancurkan kehidupan yang tidak bisa terkendali, maka itu adalah binatang-binatang buas yang akan menghancurkan orang lain atau menghancurkan diri sendiri. Sehingga ada dua sifat daripada binatang buas yang ada di dalam diri kita, yaitu ketika kita tidak bisa mengendalikan diri sendiri, maka kita sedang memelihara harimau. Ada yang mengatakan, Pak Pendeta, tidak semua harimau. Buktinya di YouTube banyak orang yang memelihara binatang buas bisa rukun-rukun saja. Sahabat seperjalanan, itu pengecualian. Namun saya melihat di YouTube ada binatang buas harimau yang sudah dibesarkan dari dia masih bayi, dipelihara, dirawat di dalam keluarga itu. Namun di satu masa tertentu binatang buas itulah yang menghabisi majikannya karena satu dan lain hal. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada binatang buas itu yang merusak kepada orang lain dan juga merusak kepada diri sendiri. Ketika kita tidak bisa mengendalikan diri, mari kita belajar tentang yang merusak kepada diri sendiri. Binatang buas yang merusak diri sendiri. Emosi-emosi yang tanpa kendali, kecemasan, kekhawatiran, sikap perfeksionis, itu akan merusak diri kita sendiri. Ketidakpuasan, rasa sakit, rasa iri. Di dalam Alkitab, binatang buas yang bisa menyerang orang lain itu identik dengan kemarahan. Jadi kemarahan adalah sesuatu yang biasanya bereaksi akan merusak hubungan dengan orang lain. Kemarahan itu bisa menyerang orang lain. Karena kemarahan orang bisa membunuh. Karena kemarahan orang bisa membakar. Karena kemarahan orang bisa menghancurkan apapun yang dianggapnya sebagai penyebab kemarahannya. Sehingga kemarahan itu yang tidak terkendali seperti kita mau membunuh seekor tikus di dalam rumah dan kita membakar seluruh isi rumah. Itu gambaran daripada ketidakmampuan mengendalikan diri. Bayangkan sahabat seperjalanan, kalau itu betul-betul terjadi pada diri kita atau orang yang kita kenal, karena dia marah kepada tikus yang mengganggu dalam kehidupan keluarga kita, rumah kita,
Lalu dalam rangka supaya untuk membunuh tikus yang ada di dalam rumah yang mengganggu rumah kita, mengganggu kehidupan kita, lalu kita bakar seluruh isi rumah. Maka itulah tindakan yang tidak bisa mengendalikan diri sendiri. Tindakan yang tidak bisa mengatasi harimau di dalam diri sendiri. Sahabat seperjalanan, sehingga kehidupan yang objektif, yang bijaksana, menempatkan masalah pada masalahnya, merespon sebuah keadaan dengan sikap yang tepat. Kita boleh marah yang terkendali. Kita boleh tidak puas yang ada batasnya. Kita boleh rasa sakit, maka rasa sakitlah secara sepantasnya, karena kita punya perasaan. Kita bukan robot, kita bisa rasa sakit, kita bisa rasa marah, kita bisa rasa terperdaya, kita bisa rasa dikhianati. Itu sangat wajar karena kita manusia. Maka secukupnya lah, bukan kita tidak boleh mengungkapkan ketidakpuasan kita, sangat manusiawi. Namun tatkala dia melebihi batas daripada kandang itu berarti tempat di mana dia tidak boleh lewat. Jangan sekali-kali membuka pintu binatang buas yang ada di dalam diri kita. Maka sewaktu dia dibuka pintunya, dia akan menjadi liar. Yang terbaik adalah seluruh harimau yang di dalam diri bukan dikandangin, tapi dilepaskan. Jangan ada di dalam hidup kita. Jangan engkau memelihara binatang buas yang penggambarannya adalah harimau yang ada di dalam diri kita. Karena itu akan membuat hidup kita tidak pernah akan bahagia, dan hidup kita bisa membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain. Karena kemarahan, seorang guru memukul murid sampai muridnya cacat. Karena kemarahan, seorang ayah memukul anak yang menimbulkan kepahitan luka yang membekas sampai di masa tua daripada anak tersebut. Bahkan tatkala orang tua pun meninggal, rasa sakit anak itu tetap hidup padahal orang tuanya sudah berpulang ke rumah Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, orang yang mampu mengendalikan diri dalam hidupnya untuk segala permasalahan yang menimpa dalam hidup kita, seluruh emosi-emosi negatif, maka kita akan menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Engkau tidak memelihara binatang buas harimau dalam kehidupanmu, namun engkau akan memelihara sesuatu yang indah, yaitu firman Tuhan yang ada di dalam hidupmu. Firman Tuhan itu yang tumbuh adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Sehingga sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup. Jangan salah memelihara, jangan salah merawat. Yang kita harus buang, yang tidak boleh dipelihara, yang tidak boleh disimpan, yang tidak boleh dirawat adalah semua emosi-emosi negatif yang bisa merusak hidup kita dan juga merusak orang lain. Jangan karena kita ingin membunuh seekor tikus dalam rumah kita, lalu kita membakar seluruh isi rumah. Maka itu adalah tindakan kita sedang membiarkan harimau di dalam diri sendiri. Itu keliarannya tidak terkendali. Mari kita belajar mengatasi harimau dalam diri sendiri. Milikilah pengendalian diri di dalam seluruh aspek. Maka hidup kita akan penuh dengan kebahagiaan, kesukacitaan, dan kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat semua sahabat seperjalanan yang masih tidak mampu mengatasi harimau di dalam diri sendiri. Biarlah Tuhan akan memberikan pertolongan sehingga kami mampu melepaskan dan tidak memelihara binatang buas karakter negatif, emosi negatif di dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa buat yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang memohon sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, jangan memelihara harimau dalam hidupmu. Tuhan memberkati kita semua, amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda.
Tuhan Yesus memberkati.